Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bareng lagi dengan Bu Lala, kita akan melanjutkan materi pada muatan lokal ilmu pengetahuan sosial pada tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia dengan materi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Coba di sini siapakah yang bisa mengutarakan apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam yang bisa dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan serta keberlangsungan hidup manusia. Ada 4 materi yang nantinya akan kita pelajari pada pagi hari ini. Materi yang pertama adalah jenis sumber daya alam. Kemudian ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan materi yang terakhir adalah manfaat sumber daya alam. Memasuki materi yang pertama adalah jenis sumber daya alam. Di Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Sumber daya alam tersebut tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Jenis sumber daya alam yang dimiliki Indonesia juga sangat beragam. Ada yang berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada pula sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya yang terus tersedia di alam dan beberapa di antaranya dapat dihasilkan kembali. Maksudnya adalah sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya ini merupakan sumber daya yang tidak bisa dihasilkan lagi setelah digunakan atau prosesnya dengan waktu yang relatif lama. Maksudnya adalah sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya ini adalah sumber daya yang terus tersedia di alam dan beberapa di antaranya dapat dihasilkan kembali. Contohnya ada 5 hasil atau 5 bidang. Hasil yang pertama adalah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perhutanan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Pada hasil pertanian terdapat contoh padi, jagung, kedelai, kentang, kacang tanah, dan ketela pohon. Pada hasil perkebunan terdapat kopi, teh, karet, tebu, sawit, dan kakao. Pada hasil perhutanan terdapat jati, mahoni, rotan, pinus, damar, dan bambu. Pada hasil peternakan terdapat sapi, kambing, ayam, kerbau, itik, dan beberapa jenis burung. Yang terakhir adalah hasil perikanan, yaitu ikan bandeng, ikan lele, udang, ikan nila, gurami, dan mujair. Selain contoh dari hasil bumi yang tadi Bu Lala sebutkan, pada sumber daya alam yang dapat diperbarui juga memiliki contoh seperti air dan udara. Nah, berikut adalah peta persebaran sumber daya alam yang meliputi tentang karet, cengkeh, jagung, sawit, kelapa, kopi, rumput laut, dan lain sebagainya. Peta persebaran ini juga termasuk pada peta khusus yang dibuat untuk membaca suatu wilayah tertentu. Materi yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak bisa dihasilkan lagi setelah digunakan atau memiliki jumlah yang terbatas.
Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber daya alam non-logam atau organik, sumber daya alam logam, dan sumber daya alam untuk industri. Sumber daya alam non-logam atau organik contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pada sumber daya alam logam, contohnya adalah nikel, emas, perak, timah, tembaga, pasir besi, mangan, dan bauksit. Sedangkan pada sumber daya alam untuk industri, contohnya adalah belerang, fosfat, gamping, intan, yodium, asbes, kaolin, marmer, dan pasir kuarsa. Atau dapat dipersingkat bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terdiri dari minyak bumi, gas alam, logam mulia, dan bahan mineral lainnya. Sama halnya dengan peta persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi, pada peta persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga merupakan peta tematik atau peta khusus yang dibuat untuk membaca suatu wilayah tertentu. Seperti halnya pada gambar yang ada pada video ini atau bisa kalian lihat pada LKS kalian di halaman 40, di mana pada peta tersebut merupakan peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Di bawah peta persebaran itu sudah tertera keterangan pada petanya. Ada aluminium, asbes, dan lain sebagainya. Materi yang terakhir adalah manfaat sumber daya alam. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sumber daya alam ada yang dimanfaatkan secara langsung, ada pula yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Dalam hal ini, dimanfaatkan secara tidak langsung artinya harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung misalnya saja sayur-sayuran, buah-buahan, dan padi. Sedangkan sumber daya alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung adalah minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi bahan bakar solar, bensin, atau bahkan aspal agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Jadi sumber daya alam tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat sumber daya alam berdasarkan bidangnya terbagi menjadi 5 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pertanian. Kemudian bidang perkebunan. Yang ketiga bidang peternakan, bidang laut dan perikanan. Dan yang terakhir adalah bidang pertambangan. Pada bidang pertanian terbagi menjadi dua hasilnya, yaitu hasil pertanian sawah dan yang terakhir adalah hasil pertanian ladang. Pada pertanian sawah terdapat tanaman padi yang merupakan produk utama pertanian. Padi ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok khususnya bagi masyarakat Indonesia. Kemudian pada pertanian ladang terdapat jagung dan kacang kedelai, di mana jagung bermanfaat sebagai makanan pokok pengganti padi dan makanan ternak serta bahan pembuatan berbagai makanan ringan. Kemudian kacang kedelai dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tahu atau tempe, kecap, dan susu kedelai. Kemudian ada juga ketela pohon yang bermanfaat sebagai bahan makanan pokok apabila padi dan jagung tidak lagi ada dan bahan pembuatan makanan lainnya. Kedua adalah bidang perkebunan. Ada tanaman teh yang dimanfaatkan sebagai pembuatan minuman. Kemudian ada pohon karet yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan ban, pohon sawit yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minyak goreng, pohon tebu yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan gula, dan yang terakhir adalah kina
yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan obat malaria. Yang ketiga adalah bidang peternakan. Pada bidang peternakan terdapat beberapa hewan. Yang pertama adalah sapi yang dimanfaatkan daging, susu, dan kulitnya. Di mana daging dan susu dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan kulit sapi dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan. Yang kedua adalah ulat sutra, di mana ulat sutra menghasilkan kepompong yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan kain sutra. Dan yang terakhir adalah hewan ayam yang dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Daging dan telur dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan bulunya dimanfaatkan sebagai kemoceng. Kemudian pada bidang laut dan perikanan, contohnya adalah mutiara pada kerang yang dimanfaatkan sebagai bahan perhiasan. Daging kerang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sedangkan cangkangnya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan. Ikan dimanfaatkan sebagai sumber protein dalam makanan, dan yang terakhir adalah rumput laut yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan obat, kosmetik, serta bahan makanan warga Indonesia. Yang terakhir adalah bidang pertambangan. Terdapat 3 contoh. Yang pertama adalah batu bara yang bermanfaat sebagai sumber energi pada pembangkit listrik dan pembakaran pada industri. Kemudian ada tembaga yang banyak digunakan pada peralatan listrik karena termasuk konduktor listrik. Nah, yang terakhir adalah minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar berbagai kendaraan bermotor, seperti halnya mobil, kemudian pesawat terbang, dan motor sendiri. Itulah beberapa manfaat sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.